Sang juara bertahan sukses merusak debut Enzo Maresca lewat gol Erling Haaland dan Mateo Kovacic di laga pekan pertama Liga Inggris 2024-25. Manchester City mengawali Liga Inggris 2024-25 dengan poin setelah mengalahkan Chelsea 2-0 di Stamford Bridge, Minggu 18 Agustus. Menghadapi Enzo Maresca yang notabene balik ke Eropa dengan menjamu klub Swiss Servette di babak playoff Eropa Conference League, Jumat dini hari, 23.08, waktu Indonesia Barat. Pasukan Pep Guardiola akan kembali ke Etihad untuk pertama kalinya musim ini saat menjamu tim promosi Ipswich Town pada Sabtu 24 Agustus. Antonio Conte merasakan kekalahan dalam debutnya di Serie A sebagai pelatih Napoli. Dia meminta maaf kepada para penggemar atas hasil buruknya. Conte bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024. Pria berusia 55 tahun itu terikat kontrak dengan Partenope hingga 2027. Laga resmi pertama Conte menangani Napoli berlangsung pada Minggu, 18 Agustus 2024. Napoli menyambangi markas Hellas Verona di Marcantonio Bentegodi. Napoli yang tampil menyerang justru kebobolan 3 gol dari Verona. Penduduk setempat menang 3-0 melalui gol Dailon Livramento dan 2 gol Daniel Mosquera. Kekalahan ini membuat Napoli terpeleset ke dasar klasemen di hari pertama kejuaraan Italia 2024-2025. Antonio Conte mengaku bertanggung jawab atas hasil ini dan meminta maaf. Lazio mengalahkan Venezia pada laga pertama Liga Italia 2024-2025. Biancoceleste mengalahkan Lagunari 3-1 yang bermain tanpa Jai Itzes. Lazio finish di Olympic Stadium Roma, Senin, 19 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tamu tidak diperkuat bek Indonesia Jai Itzes, yang masih mendapat kartu kuning dari musim sebelumnya. Namun Venezia bisa membuat Lazio kesulitan. Tim promosi bahkan mungkin akan memimpin terlebih dahulu. Magnus Kofod Andersen membobol bisa membuat khawatir Lazio. Namun menjelang jeda, tuan rumah berhasil unggul 2-1 berkat gol Matías Zaccagni. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Hingga akhirnya Lazio berhasil memastikan kemenangan pada menit ke-85 melalui bunuh diri Giorgio Altare yang membuat Venezia kalah 1-3 hingga tuntas. Gundogan dilaporkan telah meminta untuk meninggalkan Barcelona dan ketersediaannya telah memicu minat dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho dan Arab Saudi. Menurut Sport, Gundogan telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Barcelona sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Pemain internasional Jerman itu tak masuk skuad menghadapi Valencia pada laga pembuka La Liga Minggu 18 Agustus dini hari kemarin. Pemain berusia 33 tahun ini menarik minat dari Turkiye, namun belum ada tawaran yang datang. Galatasaray disebut-sebut tertarik, sementara manajer Fenerbahce Jose Mourinho bersedia melakukan apapun untuk mendatangkan Gundogan ke klub. Klub-klub di Arab Saudi pun dikabarkan mengikuti perkembangan tersebut. Gundogan bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada tahun 2023 tetapi hanya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, sehingga klub harus memutuskan masa depannya. Menurut laporan tersebut, mereka tidak akan menghalangi Gundogan jika dia menerima tawaran yang sesuai. Perwakilan Raheem Sterling telah meminta kejelasan dari Chelsea setelah pemain sayap itu tidak dimasukkan dalam skuad melawan Manchester City. Enzo Maresca melakukan debut tim pertamanya sebagai manajer Chelsea. The Blues-nya menjamu Manchester City di Stamford Bridge pada pekan pertama Liga Inggris 2024-25, Minggu 18 Agustus. Namun nama Raheem Sterling tidak ada di starting 11 maupun di bangku cadangan. Tim asuhan winger berusia 29 tahun itu tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang meminta kejelasan dari Chelsea atas nasibnya di London Barat. Ditanya mengenai situasi jelang laga melawan Los Ciudadanos, Maresca menjawab kepada Sky Sport, pelatih juga harus mengambil keputusan. Terkadang para pemain tidak menyukainya. Itu normal. Ini adalah keputusan teknis, tidak lebih. Keputusan Maresca melepas Sterling menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan mantan penyerang City dan Liverpool itu, meski jendela transfer hanya tersisa 2 minggu lagi. Sempat beredar rumor bahwa Sterling bisa hengkang musim panas ini dan Juventus menjadi salah satu destinasi yang memungkinkan. Direktur olahraga Napoli Giovanni Manna memberikan kabar terkini mengenai masa depan Osimhen di tengah rumor yang menyebutkan Chelsea dan PSG ingin mendatangkan sang striker. Osimhen sudah dikaitkan akan meninggalkan Napoli sejak awal tahun, dan di awal bursa transfer musim panas, sepertinya ia akan segera hengkang dari Gli Azzurri. Namun, dengan kurang dari 2 minggu tersisa hingga jendela transfer berakhir,
masa depan pemain Nigeria itu masih belum jelas. Saat ini, Chelsea dan Paris Saint-Germain nampaknya menjadi tujuan paling mungkin bagi Osimhen jika terjadi transfer musim panas. Sebelumnya ada pembicaraan bahwa The Blues bisa menjadi klub yang akan merekrut pemain berusia 25 tahun itu, karena pertukaran pemain yang melibatkan Romelu Lukaku sedang diperdebatkan. Namun kini, Direktur Olahraga Napoli, Mana, telah berbicara tentang masa depan pemain internasional Nigeria tersebut dan juga bagaimana situasi tersebut memengaruhi persiapan klub untuk musim ini. Dengan 11 hari tersisa hingga berakhirnya jendela transfer musim panas, kemungkinan besar baik Chelsea maupun PSG tidak akan bisa mencapai kesepakatan tepat waktu. Ditanya apakah Osimhen dapat bertahan di klub, Mana menjawab, dia masih memiliki kontrak untuk 2 musim lagi. Jadi jelas jika kami tidak menemukan solusi pada 30 Agustus kami harus berbicara dengan sang pemain. PSSI resmi mengumumkan status PAS untuk memperkuat tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia akhirnya terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kiper FC Dallas itu berhasil memperkuat tim senior setelah permasalahan administrasinya terselesaikan, termasuk di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, dan FIFA pun menyetujui transfer sang pemain. Paes telah menyandang status warga negara Indonesia, WNI, sejak 13 April. Namun ia gagal memperkuat tim senior karena pada 15 November 2020 ia bermain untuk tim Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Situasi ini berarti Paes tidak memenuhi persyaratan peraturan FIFA tentang perubahan asosiasi pada poin 2B3. PSSI kemudian mengajukan banding ke CAS dan akhirnya diterima. Terkonfirmasinya kondisi Paes membuat kiper berusia 25 tahun itu berpeluang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia pada tanggal 5 dan 10 September.